Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lagi tentang Corel. Temanya tentang apa ya hari ini ya? Hari ini kita akan belajar tentang cropping atau teknik memotong. Kemudian nanti di akhir kalian akan membuat, kita lihat di akhir aja. Yuk. Sekarang silahkan kalian buka Corelnya dulu. Kalau belum dibuka, silahkan dibuka dulu, videonya di pause, oke? Oke, lanjut ke screennya ya. Kita buat file baru. New dokumen, kalian pilih A4. Kemudian kalian pilih, terserah kalian ini. Sesuai dengan biasanya kalian pakainya apa. Bisa pakainya cm. Kemudian oke. Nah, ini silahkan diganti landscape agar terlihat lebih luas area kanvasnya atau area kerjanya. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin sama Mister, tool-toolnya di sini ada pick tool, kemudian ada shape tool. Kemudian hari ini kita akan menggunakan rectangle tool, ellipse tool, sama polygon tool gitu untuk mempraktekannya gitu. Nah, sekarang kalian bisa menggunakan tool rectangle terlebih dahulu. Kalian bisa gambar di sini. Masih ingat kan kemarin kalau ingin membuat persegi harus dipencet tombol apa? Ya, pencet tombol Ctrl. Ini jadi persegi. Kalau enggak, persegi panjang lagi. Oke, silahkan kalian buat rectangle. Kemudian kalian pilih tool yang namanya ellipse tool. Kalian buat juga, dibuat simetris. Nah, setelah kalian buat ini, silahkan kalian gunakan pick tool untuk mempermudah kalian memilih objek yang ingin kalian ubah atau kalian edit seperti itu. Nah, dengan tombol pick tool ini kalian bisa memilih antara persegi atau lingkarannya ini. Kalau kalian pilih di, nah sekarang kalian pilih yang rectangle atau yang persegi. Nanti di layar atas kalian akan muncul tool-tool yang berbeda dari sebelumnya. Misal kita klik di luar dulu ya. Nah, ini kan pilihannya ada kertas, kemudian ukuran kertasnya, kemudian orientasinya. Nah, ketika kalian klik di objeknya, yang kita pilih sekarang adalah rectangle. Nah, di atas ini ada pilihan lagi, beda dari yang tadi. Ini adalah untuk merubah shape-nya. Cara merubahnya gimana? Kalian bisa pilih shape tool. Ini di sini. Nah, ketika kalian sudah memilih shape tool ini, kalian bisa mengganti objek yang ada di pojoknya ini untuk membuat lengkung sampai dengan lingkaran. Tuh. Kalau kalian ingin membuat persegi atau kotak yang bentuknya tidak lancip, kalian bisa menggunakan ini. Nah, Mister, saya maunya nggak kayak gini, maunya kalau bahasa Jawanya itu legok. Apa ya kalau bahasa Indonesia? Jadi cekungnya ke dalam. Kalau ini kan cembung, ini ke cekung. Nah, kalian bisa pilih yang di atas ini. Kalau ini cembung, kita pilih yang cekung ini. Nah, dia otomatis jadi cekung. Nah, kalau kalian nggak ingin lengkung, pengennya lurus lengkungannya ini, sudutnya ini, kalian bisa pilih yang sebelahnya tadi. Nah, jadinya seperti ini. Oke, kita lanjut. Kita kembalikan ke aslinya. Sekarang kalian pilih pick tool lagi. Oh ya, di sini tuh tempat Mister kan V, shortcutnya adalah tombol V. Misalnya kita klik ini dulu, shape tool. Nah, ini Mister pencet huruf V di keyboard. Nah, dia kan otomatis pindah ke pick tool. Nah, mungkin di tempat kalian belum ganti. Nah, kalian bisa, caranya kalian klik kanan ini, kemudian customize, kemudian ke toolbar item, kemudian properties. Tunggu bentar ya.
di sini kalian bisa mengubah shortcut key-nya. Jadi kalian misalnya mau merubah tombol pick tadi dengan shortcut atau tombol cepat gitu loh. Nah, kalian tinggal pilih aja shortcut keys. Nah, karena kita tadi ingin mengganti pick tool, kalian cari di sini pick tool. Kalau di sini nggak ada, silahkan kalian pilih di sini ada show all. Kemudian kalian pilih pick tool, namanya pick tool. Berarti kita carinya pick tool. Nih, pick. Nah, di sini Mister sudah ganti di huruf V. Coba kalau Mister mau ganti menjadi huruf apa ya? Huruf D. Kalian tinggal klik di sini, kemudian ganti huruf D. Nah, di sini huruf D itu sudah dipakai oleh tool yang namanya grab paper. Tapi kalau kalian masih ingin menggunakan D masih bisa, silahkan kalian klik assign. Ini V-nya bisa di delete, bisa enggak. Kemudian kalian oke. Nah, di sini kalian misalnya menggunakan shape. Kemudian kalian pencet huruf D, otomatis ke pick tool. Ini berlaku buat semua alat yang ada di sebelah kiri. Kalian mau mengganti pick tool, mau mengganti shape, atau mengganti transparency tool, bisa semuanya. Nanti kalian ubah satu persatu, caranya seperti tadi. Oke, lanjut lagi. Nah, silakan kalian menggunakan pick tool. Klik pick tool dulu. Di sini ada dua objek. Caranya memilih gimana, Mister? Memilih semua objek dari kedua ini. Kalian bisa blok. Tapi kalau di blok kita nggak tahu layernya tuh yang mana, yang lingkaran yang mana, yang persegi yang mana. Nah, hari ini kan kita mau belajar tentang cropping. Jadi kita akan menggunakan tombol bantuan di keyboard, yaitu menggunakan tombol shift. Nah, silakan kalian pilih kotaknya, kemudian tahan tombol shift, kemudian klik di lingkarannya. Nah, kalian akan memilih dua objek ini. Kalau kalian tidak pilih kan dia gesernya satu-satu. Nah, dengan kalian memilih, kemudian dengan menahan tombol shift, kemudian pilih lingkarannya, kalian akan menggerakkan dua objek ini. Oke, sudah mengerti untuk yang ini? Silahkan klik di luar lagi. Kemudian persegi dan lingkarannya coba kalian dekatkan sampai bertubrukan seperti ini. Nah, ini kan bertubrukan nih. Nah, Mister, aku mau perseginya ini ada setengah lingkarannya ini kena bagian yang round ini, Mister. Caranya gimana? Nah, karena yang ingin dipotong adalah perseginya. Ini kan persegi. Kita mau motong bagian sininya nih. Kita mau motong bagian sininya. Berarti yang dipilih pertama adalah objek yang untuk memotong. Objek yang untuk memotong apa? Di sini ada lingkaran. Kan lingkarannya buat motong ini, biar hasilnya ini round ini. Silahkan kalian klik dulu untuk lingkarannya. Kemudian tahan tombol shift, pilih perseginya. Nah, di sini kalian bisa memotong dengan alat-alat yang ada di atas ini. Untuk cropping, kalian bisa menggunakan ini, trim. Kalau trim ini, objek pemotongnya masih ada. Nah, objek pemotongnya di sini masih ada, tapi untuk perseginya ini udah kepotong. Nah, kalau tidak ingin lingkarannya ada lagi, sekalian hilang gitu. Nah, kalian bisa pilih yang back minus front, diklik. Nah, ini lingkarannya otomatis hilang. Nah, kita coba tool selanjutnya. Silahkan kalian klik lingkaran, kemudian persegi lagi. Nah, di yang paling kiri ini ada namanya weld. Weld itu untuk menggabungkan dua objek. Jadi nanti ini kan objeknya kan berbeda, lingkaran dan juga persegi. Nah, ini dua objek ini bisa kita jadikan satu. Caranya gimana? Dengan tool yang namanya weld tadi. Silahkan kalian klik lingkarannya, tahan tombol shift, kemudian klik perseginya. Silahkan kalian klik alat yang namanya weld. Nah, dia otomatis akan jadi satu seperti ini.
Sudah bukan menjadi dua objek lagi. Paham? Oke, kita undo lagi, kita belajar tool yang lain. Oke, selanjutnya gimana sih caranya kalau kita mau memotong atau mengambil bagian yang ini tengah ini. Caranya adalah sama kayak tadi. Kalian klik dulu lingkarannya, kemudian tahan shift, kemudian pilih yang persegi, kemudian kalian pilih yang intersect. Intersect ini kan logonya nih, ambil yang bagian tengah ini. Silahkan kalian klik aja. Nah, dia otomatis sudah memotong. Kalian tinggal geser aja. Nah, ini hasilnya. Coba kita lihat hasilnya ya. Kita beri warna. Nah, ini adalah warnanya atau hasil yang habis kita potong tadi. Oke, lanjut lagi. Kita potong, kita hapus dulu yang di bagian dalam. Nah, kita oh ya, tadi ada yang ketinggalan. Ada tool juga yang namanya simplify. Fungsinya hampir sama kayak trim. Jadi kita bisa memotong bagian yang ini. Kita misalnya klik dulu lingkarannya, shift ditahan, kemudian persegi, kita klik yang simplify. Nah, sama kayak yang tadi toolnya. Kemudian yang belum dibahas juga adalah tombol ini, front minus back. Ini adalah kebalikannya yang tadi. Misal kita tadi kan sudah memilih lingkarannya sebagai objek pemotong, kemudian kita tahan shift, pilih yang persegi, kan berarti yang dipotong persegi. Nah, kalau kalian menggunakan tool yang ini, front minus back, itu kebalikannya yang tadi, kebalikannya yang back minus front, atau trim, atau simplify. Nah, kalau kalian sudah terlanjur pemotongnya adalah lingkaran, tapi yang mau dipotong adalah lingkarannya, gini, kalian kan sudah memilih objeknya lingkaran sebagai pemotong, dan objek yang mau dipotong adalah persegi. Tapi kalian ingin motong yang lingkaran, nah itu kalian pakai tool front minus back. Nah gini, cuma kebalikannya dari yang back minus front. Oke, yang terakhir adalah tool yang namanya create boundary. Nah, dengan tool ini kita bisa mengambil objek-objek yang ada di kelilingnya, keliling objek-objek yang kita buat tadi. Misal kita buat persegi lagi, kita buat lingkaran lagi, kita buat lagi. Nah, ini kan objeknya banyak sekali. Nah, kita cuma pengen mengambil kelilingnya. Kita bisa menggunakan alat yang namanya create boundary. Tinggal kalian klik aja. Ini nggak perlu kalian harus lihat alat yang buat potong mana, objek yang mau dipotong mana, karena ini tidak memotong. Kalian silahkan tinggal di block all semua menggunakan pick tool. Kemudian kalian tekan tombol create boundary. Nah, tinggal kalian geser kalau sudah. Nah, ini adalah hasilnya. Ini adalah kumpulan objek-objek, kemudian ini adalah keliling dari objek yang kita buat di sini. Oke, cukup sekian aja. Ada tugas tapi gampang. Silahkan cek di video lainnya ya. Terima kasih.